Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Pada zaman dahulu, ketika samudra menjadi jalan utama perdagangan, dan pusat-pusat kebudayaan berkembang di sepanjang jalur maritim, suatu agama baru tiba di Kepulauan Nusantara. Agama itu adalah Islam. Cerita awal tentang kedatangan Islam ke Indonesia, mencakup perjalanan jauh para pedagang, misionaris, dan ulama dari berbagai belahan dunia Muslim. Melalui kisah-kisah ini, Islam mulai mengakar di tanah Nusantara, mengubah lanskap keagamaan dan budaya di wilayah ini selamanya. Dengan waktu dan upaya, Islam tumbuh menjadi agama yang dominan di Indonesia, membentuk identitas bangsa dan memberikan warna yang unik pada sejarah dan kebudayaan Indonesia. Belum dapat dipastikan dengan benar kapan dan di mana Islam mulai masuk ke Indonesia. Berbagai teori berkembang mengenai kapan dan di mana Islam mulai menyebar. Ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, di antaranya. Yang pertama adalah teori Gujarat, kedua teori Persia, ketiga teori Cina, dan yang keempat adalah teori Arab. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan bahwa kedatangan pedagang Muslim dari Gujarat, India, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan dan kegiatan dakwah. Mereka membawa agama Islam dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, membantu memperluas pengaruh Islam di Nusantara. Teori yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa penyebaran Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh pedagang dan misi-misi Islam dari Persia, yang sekarang ini dikenal dengan nama Iran. Mereka membawa ajaran Islam dan melakukan kegiatan dakwah di wilayah Nusantara yang kemudian diterima oleh masyarakat setempat. Kita lanjutkan pada teori berikutnya, teori yang ketiga, yaitu teori Cina. Teori Cina mengemukakan bahwa penyebaran Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh hubungan perdagangan dan budaya antara Indonesia dan Tiongkok. Pedagang Muslim Tiongkok memainkan peran penting dalam membawa ajaran Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan maritim. Mereka membawa agama Islam dan kegiatan dakwah yang kemudian diterima oleh masyarakat setempat. Kita berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa penyebaran Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh kedatangan pedagang, ulama, dan misionaris Muslim dari Arab. Mereka membawa ajaran Islam dan melakukan kegiatan dakwah di wilayah Nusantara yang kemudian diterima oleh masyarakat setempat. Islam berkembang dengan pesat dan diterima oleh masyarakat Indonesia karena beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, Islam datang dengan damai. Kedua, Islam tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia berdasarkan kelas. Ketiga, metode ibadah umat Islam mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.